pertama untuk tujuan kegiatan ini, yang pertama ya menanamkan rasa nasionalisme anak-anak terkait dengan peringatan HUT kemerdekaan, karena ini penting ketika anak diberi kegiatan-kegiatan itu merasa bahwa oh berarti kemerdekaan itu hal yang penting yang harus dibela, harus dirawat dan harus dijaga. Ini yang terkait dengan tujuannya. Jadi nasionalisme anak-anak meskipun lewat permainan, harapan saya artinya tujuan ke sana anak ada tertanam rasa nasionalisme sejak dini. Saya melihat luar biasa karena kerjasama yang apik dari pembina, Bapak Ibu guru yang lain, dan juga ini tim OSIS, tim yang di lapangan itu saya ada DP, mungkin ada PU dan lain sebagainya yang di lapangan, dan juga jurnalistik yang di ranah-ranah peliputan luar biasa. Anak-anak juga semangat itu dalam mengikutinya. Jadi saya melihat dalam kerja kelompoknya, kerja bersamanya ini bagi saya merasa luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan seperti ini. Tentunya tetap ke depan ya tetap ada yang perlu ditingkatkan di ranah-ranah bagaimana semuanya bisa ikut terlibat dalam kegiatan yang menjadi kegiatan bersama sekolah gitu. Untuk ke depan terkait dengan Smart Andipa, saya berharap akan lebih profesional lagi lah. Jadi kegiatan-kegiatan ini di sisi lain tetap harus berdasarkan filosofi yang dalam, ya, tidak boleh asal senang, asal bahagia, tetapi punya nilai-nilai filosofi yang dalam. Tetapi dalam implementasinya kita boleh untuk berinovasi sesuai dengan zaman yang ada sekarang, sehingga anak merasa bahwa ini dunianya, dan pada saatnya juga dunianya ini membuahkan rasa cinta tanah air, sehingga akan mengantarkan anak-anak pada anak-anak yang bertanggung jawab untuk membangun negeri ini ke depannya seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang kan disiapkan untuk Indonesia 2045 yang akan datang. Untuk tahun ini kegiatan Andipa Pitulasan itu ada beberapa perlombaan. Yang pertama adalah lomba kebersihan kelas dan keindahan kelas. Tentunya lomba ini diadakan dengan tujuan supaya kelas itu bersih, semua kelas yang ada di SMP 1 Banjarnegara bersih dan indah, sehingga nantinya akan nyaman untuk digunakan dalam belajar. Kemudian yang kedua itu ada berbagai jenis perlombaan yang lombanya itu cenderung fun, menyenangkan, karena memang ini untuk menghibur anak-anak ya. Jadi ada lomba estafet gardus, ada lomba estafet tongkat, kemudian ada lomba penguin dance ya, kemudian ada lagi lomba estafet balon ya. Kemudian terakhir adalah lomba memasak. Jadi anak-anak memasak mie ya, kreasi mie sesuai dengan yang anak-anak tahu. Nah, harapannya dengan permainan-permainan itu anak-anak bisa terhibur, anak-anak bisa lebih bekerja sama dalam tim, dalam satu kelasnya. Kemudian juga anak-anak bisa mengasah keterampilan mereka ya, khususnya dalam itu memasak ya, memasak, bekerja sama dalam memasak. Oke ya, untuk memastikan bahwa semua anak-anak di SMP 1 Banjarnegara mengikuti
atau bergembira dalam acara lomba-lomba Agustusan tersebut. Yang pertama, kami sengaja membuat atau mengadakan lomba-lomba yang melibatkan banyak anak. Jadi satu tim sampai 15, 10, 8 anak, dengan harapan nanti semua anak dalam satu kelas itu pasti akan mengikuti salah satu lomba yang sudah disediakan oleh OSIS. Kemudian yang kedua, caranya adalah sebelum kegiatan perlombaan kami mengumpulkan HP anak-anak, kami kumpulkan, kami simpan di TU supaya anak-anak tidak bermain sibuk sendiri bermain HP, tetapi mereka ikut terlibat dalam perlombaan maupun menyaksikan perlombaan yang kita adakan. Oke, harapannya setelah adanya lomba-lomba Andi Papitulasan ini, yang pertama adalah terbentuknya jiwa patriotisme dari anak-anak SMP 1 Banjarnegara, karena mereka tahu bahwa untuk meraih kemerdekaan itu tidak sulit dan kita hanya tinggal merayakan saja, bukan merebut kemerdekaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya adalah siswa-siswi SMP 1 Banjarnegara bisa bergembira dengan ajang lomba-lomba ini sehingga mereka lebih fresh dan lebih sehat karena sudah berpanas-panasan dan berolahraga bersama mengikuti lomba, sehingga nanti ketika selesai mereka akan kembali ke kelas dengan fresh, dengan sehat untuk belajar kembali. Motivasi saya pertama adalah melakukan pendekatan, karena kebetulan anak-anak baru dari SD ke SMP, mereka belum tahu kegiatan-kegiatan kita di SMP, maka ibu itu memotivasinya adalah mengenalkan dulu acara-acaranya seperti ini, kegiatan seperti ini, dan memotivasi supaya kalian nanti ikut senang begitu Mas, antara lain seperti itu. Yang penting yang saya sodorkan adalah senang-senang begitu supaya anak-anak semangat. Persiapan saya pertama adalah memilih anak-anak dulu yang mau ikut. Saya sampaikan kegiatannya apa saja, lalu memilih anak-anak, tetapi saya tidak paksakan. Jadi sistemnya adalah siapa yang mau, karena mereka semuanya baru dari SD ke SMP gitu ya Mas. Nah setelah mereka saya bu, nah itulah kemudian saya bimbing terus ya. Nah dan tentunya dalam membimbingnya ya masih dengan penuh kelembutan, dengan penuh rayuan begitu Mas, karena anak-anak baru semua seperti itu. Sangat mempengaruhi. Mereka yang tadinya belum kenal sama temannya menjadi lebih akrab, mereka sampai bekerja di rumah untuk mempersiapkan kelas misalnya gitu ya, terus mereka belanja untuk mempersiapkan lomba masak misalnya. Pokoknya anak-anak gembira sekali. Dan ya satu lagi, mereka itu antusias untuk iuran gitu loh Mas, karena tanpa biaya kan nggak mungkin ya kegiatan ini berjalan, mereka iuran. Dan supaya tidak memberatkan, saya itu berusaha sehari 1.000 aja, sampai pada hari H terkumpul uang yang sudah banyak. Tantangannya banyak sekali ya, antara lain selalu bilang malu, terus kalau suruh latihan tahu-tahu nanti melarikan diri, itu antara lain seperti itu Mas. Terus tantangan yang lebih berat lagi yaitu tadi, kalau disuruh iuran mereka katanya uang udah habis pun untuk jajan seperti itu. Nah itu yang perlu terus dimotivasi dan ditumbuhkan supaya ke depan anak-anak lebih bersiap lagi, antara lain seperti itu ya. Umpan baliknya mereka kebanyakan bahagia, senang ya, tetapi ada beberapa anaknya lombanya itu untuk semua anak Bu gitu, jadi artinya jumlahnya itu yang bisa mencakup semua kelas seperti itu. Jadi tidak dipilihin ini, paling dipilihnya ini ikut ini, tapi semuanya ikut seperti itu Mas. Tentunya peran OSIS di Semarak Andi Papitulasan yang pertama itu sebagai panitia, kemudian yang kedua mempersiapkan jalannya perlombaan, terus ada juga mengatur jalannya perlombaan, mengadakan perlombaan yang memperlibatkan banyak peserta di lomba-lomba tersebut. Harapan kami setiap kelas lebih kenal satu sama lain, kemudian juga lebih kompak dan kerjasamanya meningkat seperti itu.